Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. How are you today? I hope you are very well. Last week kita sudah belajar tentang teks eksposisi, dan hari ini kita akan belajar tentang analytical exposition text, yaitu teks analisis. Next slide. Here, definition of analytical exposition text. Analytical exposition text is a text that elaborates the writer's idea about the phenomenon of surrounding. Nah, dari pengertian ini, kita bisa tahu kalau analytical exposition text ini berisi tentang pemikiran penulis mengenai hal-hal yang terjadi di sekitarnya, baik benda, kejadian, maupun tempat. Teks ini termasuk argumentatif. Next slide. Here, the purpose of analytical exposition text is to persuade the reader that the idea is important matter and to analyze the topic that the thesis or opinion is correct by deposing an argument to support it. Nah, singkatnya, tujuan teks eksposisi analitis adalah untuk meyakinkan pembaca bahwa topik yang disajikan adalah topik yang sangat penting untuk dibahas. Perlu Anda ingat bahwa teks eksposisi tidak mencoba mengubah sudut pandang pembaca. Jadi teks ini hanya murni berisi tentang pendapat penulis. Next slide. This is a generic structure of analytical exposition text. The first is a thesis. Thesis introduce topic and indicate writer position and outlines the main argument to be presented. Nah, tesis ini berarti memperkenalkan topik dan menunjukkan posisi penulis serta menguraikan argumen utama yang akan disajikan. Pada bagian ini, memberitahukan pembaca tentang topik utama dari sudut pandang penulis. Tesis akan kamu temukan pada awal kalimat. Next slide. Argument. Restate main arguments, outlines in review and develop and support each argument. Di paragraf selanjutnya, kamu akan menemukan argumen. Argumen adalah pendapat untuk mendukung topik utama yang telah disampaikan sebelumnya. Biasanya dalam analytical exposition text itu argumen akan lebih dari 2, bisa jadi 3, 4, ataupun 5. Pokoknya semakin banyak argumen yang kamu gunakan, maka teks itu akan membuat pembaca lebih percaya lagi. The next. This is a reiteration, the last generic structure of analytical exposition text. Reiteration is a conclusion that summarizes the argument. Nah, reiteration ini akan kamu temukan di akhir kalimat, biasanya menggunakan kalimat therefore dan sebagainya. In the next slide, language feature of analytical exposition text. Pada kaidah kebahasaan dalam analytical exposition. 1. Writing analytical exposition text use simple present tense, menggunakan simple present tense. Second, use word that express the writer thought or feelings. For example, experience, feel, know, realize, sense, etc. And the last, use connective word. Nah, connective word ini adalah kata penghubung. The next slide, this is a connective atau kata penghubung. First, ordering atau urutan. Kata penghubung dalam kategori ini membantu penyusunan urutan peristiwa atau ide dalam teks. Ini melibatkan kata seperti first, second, next, and the end. Evaluating atau evaluasi, kata penghubung ini digunakan untuk menyampaikan penilaian atau evaluasi terhadap suatu gagasan. Ini melibatkan kata-kata seperti actually, such as, dan lain sebagainya. Second, yaitu kontras. Kata penghubung kontras ini membantu menunjukkan perbedaan antara dua benda atau pernyataan. Contoh katanya ialah namun, tetapi, atau but. 3 is a comparison, perbandingan. Kata penghubung perbandingan digunakan untuk menyatakan kesamaan atau perbandingan antara dua hal atau gagasan. The last one is explaining atau penjelasan. Kata penghubung penjelasan membantu menyampaikan informasi tambahan atau memberikan alasan. Ini melibatkan kata-kata seperti because dan lain sebagainya.
The next slide. Example of analytical exposition text. Here, this is an example of analytical exposition text. Integrate task management. In the first paragraph, this is a thesis. Second paragraph, this is an argument. And paragraf ketiga, 4, 5, 6, 7 itu adalah pendukung dari argumen yang di atasnya. Nah, semakin banyak pendukung argumen seperti itu, maka orang atau pembaca akan menjadi semakin percaya dengan kejadian yang telah diuraikan tadi. The last, this is conclusion atau reiteration, di mana menggunakan kata therefore. Slide. Okay, I think enough for today. Thank you for your participation, for your attention, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.